Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, kenalin nama aku Dia, nama lengkapnya Hayatul Mardiah dari kelas 10 MIPA 5. Pada video kali ini, dia akan membahas tentang usaha dan energi. Sebelum masuk pembahasannya, dia mau nanya nih, teman-teman udah tahu belum sih apa itu usaha dan apa itu energi? Kalau belum tahu, lanjut ke pembahasan dia. Check it out. Apa itu energi? Energi adalah properti fisika dari suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental dan dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Contoh utamanya adalah matahari. Nah, Sobat Fisika tahu nggak sih berapa macam energi yang ada di dalam fisika itu sendiri? Nah, berapa ayo? Coba tebak. Nah, dalam fisika, energi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, energi potensial, dan yang kedua, energi kinetik, dan yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik ini sendiri adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, Sobat Fisika, energi yang pertama yang akan kita bahas adalah energi potensial. Apa sih energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena ketinggiannya. Energi potensial juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan massa benda tersebut. Semakin tinggi letak benda tersebut dan semakin besar massa benda tersebut, maka semakin besarlah energi potensial yang ada pada benda tersebut. Oh iya Sobat Fisika, ternyata energi potensial terbagi 2 loh. Hah, emang iya? Masa sih? Iya nih Sobat Fisika, ternyata energi potensial itu terbagi 2 loh. Yang pertama, energi potensial yang bekerja pada gravitasi bisa kita rumuskan EP sama dengan M kali G kali H. EP sebagai energi potensial dengan satuan Joule, M sebagai massa dengan satuan kilogram, G sebagai percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sebagai ketinggian dengan satuan meter. Dan yang kedua adalah energi potensial pada pegas. Hah? Energi potensial pada pegas? Iya, energi potensial pada pegas. Maksudnya adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan suatu pegas. Energi potensial pada pegas bisa kita hitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X. EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton. Gaya bisa kita cari dengan rumus F sama dengan K kali delta X, dengan K adalah konstanta pegas dan delta X adalah selisih antara panjang pegas sesudah diregangkan dengan panjang pegas sebelum diregangkan. Oke, mungkin Sobat Fisika ada yang bingung nih. Dia sebenarnya pakai rumus yang mana sih dia? Jadi, untuk lebih simpelnya, kita memakai rumus EP sama dengan setengah F kita ganti dengan K kali delta X dan dikali delta X. Jadi, rumusnya adalah EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Oke Sobat Fisika, sekarang kita masuk ke pembahasan energi yang kedua, yaitu energi kinetik. Energi kinetik ini apaan sih? Nah, Sobat Fisika, energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerak yang dilakukannya. Jadi, semakin besar kecepatan yang dilakukan oleh benda karena gerakannya tersebut, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Jadi, Sobat Fisika, untuk menghitung energi kinetik, kita memakai rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Energi yang ketiga yang akan kita bahas adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Untuk menghitung energi mekanik, kita menggunakan rumus EM sama dengan EP tambah EK. Dan Sobat Fisika tinggal memasukkan rumus energi kinetik dan energi potensial ke dalam rumus energi mekanik. Nah, Sobat Fisika, gimana nih? Udah pada ngerti kan tentang energi? Pastinya udah dong. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, tentang usaha. Apa itu usaha?
Usaha adalah gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Dimensi usaha adalah mL pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, Sobat Fisika, sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan usaha dalam beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah jika suatu gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan benda tersebut. Contohnya, pada saat kita mendorong troli di minimarket. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita searah dengan perpindahan yang dilakukan oleh troli. Jadi, pada kasus ini kita memakai rumus W sama dengan F kali S. Kasus yang kedua adalah gaya yang bekerja pada suatu benda membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Contohnya, pada saat kita memindahkan buku dengan bak mobil-mobilan di lantai, gaya yang dilakukan oleh tangan kita akan membentuk sudut terhadap lantai tersebut. Dalam kasus ini, kita memakai rumus W sama dengan F cos theta kali S. Theta di sini adalah sudut antara gaya dan perpindahannya. Kasus yang ketiga adalah pada saat arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahannya. Contohnya, seorang portel memindahkan barang dari lantai secara horizontal. Rumus yang kita pakai di sini adalah W sama dengan F cos theta kali S. Karena antara gaya dan perpindahannya membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 derajat adalah 0, maka W sama dengan 0. Kasus yang keempat adalah ketika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahannya. Contohnya, pada saat kita menggunakan treadmill ketika berolahraga. Rumus yang kita pakai di sini adalah W sama dengan F cos theta kali S. Theta di sini adalah 180 derajat dan cos 180 derajat adalah min 1. Maka, W sama dengan min F kali S. Kasus yang kelima adalah besarnya usaha, tetapi tidak menyebabkan perpindahan pada benda tersebut. Contohnya, pada saat kita mendorong tebing yang sangat kuat, maka W sama dengan 0. Oh iya Sobat Fisika, ternyata masih ada satu pembahasan lagi loh, yaitu pembahasan tentang hubungan energi dan usaha. Hubungan yang pertama yaitu hubungan antara usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA kurang EPB. Jadi Sobat Fisika tinggal mensubstitusikan rumus energi potensial ke dalam rumus tadi. Jadi kita dapatkan rumus baru adalah WAB sama dengan M kali G kali HA kurang HB. Hubungan yang kedua yaitu hubungan antara usaha dan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1. Sobat Fisika tinggal mensubstitusikan rumus energi kinetik ke dalam rumus baru ini dan kita mendapatkan rumus baru W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, yang terakhir Sobat Fisika, kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi kinetik dan energi potensial pada setiap titik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oh iya Sobat Fisika harus ingat nih, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, maka V0 sama dengan 0. Dan jika benda mencapai titik tertinggi, maka VT sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, maka H sama dengan 0. Sobat Fisika udah pada ngerti nih ya pembahasan tentang energi dan usaha. Gimana kalau kita membahas soal tentang energi dan usaha? Oke, check it out. Soal nomor 1. Sebuah mobil mogok di tengah jalan. Seseorang berusaha mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan. Namun, mobil tersebut tidak berpindah sedikit pun dari tempat semula. Usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut bernilai 0. Karena usaha adalah gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Jadi, jawaban nomor 1 adalah 0. Soal nomor 2. Balok bermasa 10 kg berada di atas lantai licin seperti gambar. Balok ditarik dengan gaya F sama dengan 25 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal.
Setelah berpindah ke kanan 2 meter, besar usaha oleh gaya F sebesar. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi rumus untuk menentukan besar usaha jika gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, yaitu W sama dengan F cos theta kali S. W sama dengan 25 Newton dikali cos 37 derajat dikali 2 meter. Cos 37 derajat adalah 0,8. Jadi, W sama dengan 40 Joule. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3, sebuah benda 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah sebesar. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Jabarkan persamaannya menjadi setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan EK2 ditambah MGH2. H1 sama dengan 0, maka EP1 sama dengan 0. EK2 sama dengan besarnya EK1 dikurang EP2, sama dengan 800 Joule dikurang 200 Joule, sama dengan 600 Joule. Jawabannya adalah D. Well, sobat fisika udah pada ngerti kan tentang usaha dan energi? Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini, usaha dan energi tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Mungkin sekian video pembahasan Diah pada kali ini. Terima kasih kepada sobat fisika yang telah menonton video ini sampai habis, dan Diah mohon maaf jika masih banyak kata-kata Diah yang tidak pada tempatnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa sobat fisika.